Halo Sobat SG, berjumpa lagi dengan kakak, Aldi. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan coba mengupas soal dari SIMAK UI tahun 2021 tentang termokimia dan sel foka. So, check this out. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, klik juga tombol subscribe-nya agar kedepannya kalau teman-teman mau mencari info terkait masalah seleksi masuk PTN atau mencari video-video pembahasan soal lainnya menjadi jauh lebih mudah. Nah, ini soal asli dari SIMA UI tahun 2021. Jadi di soal ini sebenarnya soal yang pernah kakak pelajari waktu kakak awal-awal kuliah di tingkat pertama kuliah, pengenalan dari soal kimia dasar. Nah, di sini diberikan data dua buah reaksi beserta data potensial selnya. Nah, kemudian dia minta berapa energi bebas Gibbs. Wah, di sini agak sedikit asing sebenarnya energi bebas Gibbs di bahasan materi SMA. Nah, dari reaksi oksidasi CR. Jadi di sini ada dua clue. Clue yang pertama tadi energi bebas Gibbs. Clue yang kedua dia mau prosesnya ialah oksidasi dari CR. Nah, jadi jangan takut walaupun sebenarnya materinya belum pernah teman-teman dapat di pelajaran yang ada di sekolah, tapi si pembuat soal cukup baik di sini karena dikasih rumusnya. Di mana rumusnya itu delta G sama dengan min N dikali F dikali E. Nah, untuk F-nya sendiri ini tetapan Faraday 96500. Selanjutnya untuk M-nya di sana itu sebenarnya menunjukkan berapa banyak jumlah elektron terlibat. Jadi di sini tadi nunjukin berapa jumlah elektron terlibat dalam reaksinya. Nah, cara lihatnya di mana? Di sini tinggal teman-teman lihat aja jumlah elektron oksidasi itu harus sama dengan jumlah elektron saat reduksi. Nah, ketika sudah sama, itulah yang akan menjadi nilai M-nya. Sedangkan untuk nilai E-nya itu didapat dari data potensial sel yang kita harus hitung terlebih dahulu. Nah, jadi di awal, sebelum masuk ke rumus energi bebas Gibbs yang diberikan, kita harus coba hitung dulu data N0 sel dari reaksi yang dikasih. Tapi dengan catatan tadi, si pembuat soal maunya proses oksidasi CR. Nah, ingat oksidasi itu terjadi kenaikan bilox. Nah, kalau kita perhatiin untuk reaksi CR itu ada di reaksi yang kedua. Di sini kan biloxnya turun ya dari CR3+ menjadi CR0 karena dia tidak bermuatan. Jadi ini masih reduksi. Sehingga di sini teman-teman harus balik terlebih dahulu reaksinya. Nah, jadi di sini kita sesuaikan di mana yang oksidasi itu untuk reaksi yang CR-nya tadi CR menjadi CR3+ ditambah 3 elektron dengan potensial yang berubah, berarti beda karena kita balik reaksinya, kita rubah tandanya yang tadinya negatif 0,74 ini berubah jadi positif 0,74. Nah, selanjutnya ketika bagian CR oksidasi berarti bagian reaksi yang kedua ini harus reduksi. Reaksi yang satunya lagi, maaf. Di sini reaksi yang satunya lagi itu ada di reaksi yang pertama. Nah, kebetulan di sini reaksinya sudah reduksi. Kita tahunya dari mana? Karena ciri khas dari reaksi reduksi selain teman-teman bisa lihat dari perubahan bilox, teman-teman juga bisa cek dari keberadaan elektron. Nah, di mana untuk elektronnya sendiri, kalau dia reduksi berarti elektronnya ada di sebelah kiri reaksi. Di sini sudah sesuai dengan reaksi yang ada. Jadi tinggal kita salin saja, kita punya NO3- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron menjadi NO ditambah 2H2O. Karena
tidak kita modifikasi reaksinya, nilai NO-nya tetap minus 0,96. Nah, kalau kita coba perhatikan di sini kebetulan sudah setara reaksinya, jumlah N-nya sudah 1, jumlah O-nya total 3, jumlah H-nya ada 4. Oke, jadi sudah sesuai. Sekarang tinggal kita tambahkan saja reaksi yang ada. Nah, jangan lupa konsepnya di cara mencari NO cell dengan setengah reaksi. Di sini kita harus mengeliminasi keberadaan elektron. Dan kalau teman-teman perhatikan, elektronnya sudah sama-sama 3, berarti tidak perlu kita kalikan lagi. Ini bisa langsung kita eliminasi. Nah, di luar itu kebetulan tidak ada lagi yang bisa kita coret, berarti sisanya tinggal kita turunkan saja. Di sini reaksi akhir dari sel voltanya ialah Cr ditambah NO3- ditambah 4H plus menjadi Cr3 plus ditambah NO ditambah 2H2O. Nah, nilai NO selnya berarti di situ ketika minus 0,96 kita tambahkan dengan 0,74, hasilnya masih negatif. Di sini nilainya jadi negatif 0,22. Nah, itu data nilai NO selnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya di awal bahwa reaksinya tidak spontan karena nilai NO selnya itu kurang dari 0. Nah, kalau kita coba cocokin nanti sama hasil hitungan, semestinya ketika nilainya negatif, nah kalau kita masukin ke rumus, min ketemu min, itu jadi plus. Nah, jadi ciri khas reaksi non-spontan itu nanti nilai delta G-nya, perubahan energi Gibbs-nya itu pasti positif. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan sistem eliminasi di awal, teman-teman bisa hilangkan opsi jawaban B dan C karena nilainya negatif. Nah, itu kesimpulan awal ya. Nanti kita akan coba cek dari perhitungan. Nah, kemudian tambahannya, karena tadi kita membutuhkan N, di mana N itu menunjukkan jumlah elektron terlibat, dan kita bisa peroleh N itu dari jumlah elektron saat oksidasi harus sama dengan jumlah elektron saat reduksi. Dan tadi kita sudah sepakat dari reaksi yang ada, di situ proses oksidasi dan reduksi sama-sama melibatkan 3 elektron, berarti N-nya sama dengan 3. Nah, dari sini semua variabel yang kita butuhkan untuk mencari nilai delta G sudah lengkap. Sekarang tinggal teman-teman masukin aja rumus yang diberikan oleh si pembuat soalnya. Di situ kita punya delta G sama dengan negatif N kali F dikali E. Nah, di mana N-nya tadi 3, F-nya itu tetapan 96500. E-nya yang tadi kita peroleh dari perhitungan negatif 0,22. Nah, tadi seperti kakak bilang, min ketemu min jadinya plus. Nah, sekarang tinggal teman-teman hitung saja. Di sini angkanya agak keriting nih. Kita abaikan dulu aja si komanya, karena di sini kalau kita perhatiin 2 angka di belakang koma itu akan bisa kita eliminasi dengan keberadaan 2 buah 0. Jadi kita tidak berhubungan dengan angka desimal lagi. Di sini tinggal kita kalikan, 3 kali 22 dapat 66, berarti nanti 965 kita coba kalikan dengan angka 66. 6 kali 5 dapat 30, taruh 3, 6 kali 6 36, jadi 9, taruh 3 lagi, 6 kali 9 itu 54, jadi 57. Nah, ini angkanya sama, berarti 5790. Kita jumlahkan, dapat 0, 9, 16 taruh 1, 13 taruh 1, 6. Jadi hasil akhirnya itu sebesar 63
Nah, tapi jangan lupa di sini satuannya masih joule. Nah, kalau teman-teman mau konversi ke kilojoule, berarti kita harus bagi 1000, sehingga hasil akhirnya ialah sebesar positif 63,69 kilojoule per mol. Nah, kalau kita coba cross check sama opsi jawaban yang diberikan, untuk positif 63,69 itu ada di opsi jawaban yang E. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini pesannya sebenarnya jangan sampai takut kalau teman-teman ketemu sama soal-soal yang aneh atau soal-soal yang belum pernah dipelajari, karena umumnya kalau memang soal tersebut tidak pernah diajarkan di materi sekolah, biasanya si pembuat soal akan memberikan rumus bantuan seperti ini. Nah, sisanya teman-teman tinggal lengkapi saja variabel-variabel apa aja yang dibutuhkan di dalam rumus yang diberikan oleh si penulis. Itu kurang lebih gambarannya untuk soal tentang energi bebas Gibbs yang dikaitkan dengan nilai dari potensial sel. Semoga sedikit banyak bisa membantu dan memberikan gambaran buat teman-teman untuk mengerjakan bentuk soal yang seperti ini. Itu aja video pembahasan dari kakak akhiri. Terima kasih. Bye-bye. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!